Hari ini tanggal 10 Februari ya, berarti 4 hari lagi tanggal 14 Februari dong, alias hari Valentine atau hari kasih sayang. Nah pastinya nih pasangan-pasangan yang di luar sana ini saling berkirim ucapan-ucapan manis, ucapan romantis, kemudian juga ada yang saling bertukar bunga atau bertukar coklat dan juga saling janjian ya buat dinner di tempat-tempat yang romantis. Kayaknya seru banget ya gitu Valentine bareng pasangan dan bertukar barang-barang tuh kayaknya sepertinya tuh indah banget gitu pemirsa. Tapi nih pemirsa, kira-kira buat yang jomblo itu tetap bisa ngerasain atau ngerayain Valentine nggak sih? Kan nggak punya pasangan, kan nggak punya pacar gitu ya. Jadi mungkin nggak akan ada yang ngirimin bunga atau ngirimin coklat. Tapi jangan sedih buat para jomblo yang ada di luar sana. Anda sepertinya tetap bisa merayakan Valentine, tapi coklat dan bunganya Anda beli sendiri aja. Jadi beli sendiri, dikasih untuk diri sendiri gitu ya. Karena kan Anda jomblo, nggak punya pacar ataupun nggak punya pasangan. Tapi ngomong-ngomong soal Valentine nih pemirsa, memang Valentine ini kan identik dengan beberapa hal ya. Antara lain identik dengan yang namanya bunga, coklat, dan juga ucapan-ucapan manis. Nah, menjelang Valentine ini biasanya dimanfaatkan oleh segelintir pelaku usaha, terutama pelaku usaha floris atau toko bunga untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi nih pemirsa. Dan tentunya ketika menjelang Valentine, katanya sih orderan mereka jadi banyak banget, jadi kebanjiran orderan gitu ya. Artinya mungkin cuan yang mereka dapatkan juga akan semakin banyak ya. Bahkan saya sempat mencari tahu gitu ya pemirsa, saya iseng toko floris atau toko bunga ini modalnya itu ternyata nggak terlalu besar loh. Bisa dimulai dari ratusan ribu rupiah saja atau mungkin modalnya minim, tapi omsetnya bisa mencapai puluhan juta terutama ketika menjelang hari Valentine. Tapi kayaknya menarik banget gitu ya bisnis toko bunga atau bisnis floris ini menjelang Valentine. Nah, untuk lebih jelasnya nih pemirsa, kita akan cari tahu lagi soal seberapa menarik sih bisnis floris atau toko bunga ini, dan terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini mengenai peluang bisnis floris menjelang Valentine, sudah tersambung melalui line Zoom dengan Inka Pratiwi, CEO dari Karta Flowers. Mbak Inka, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX First Session Closing siang hari ini. Ya siang. Oke, Mbak Inka, sebenarnya apa sih yang membuat Anda tuh tertarik untuk mendirikan bisnis ini? Meskipun kita kan tahu bunga itu kan bukan kebutuhan primer dari masyarakat gitu ya. Apa yang mendasari Anda gitu kayaknya mau ngebangun bisnis floris ini? Aku lebih membaca peluang ya. Aku ini kan tinggal di daerah selatan. Di daerah selatan itu belum dan masih sedikit banget yang jual bunga. Rangkaian bunga asli, rangkaian bunga artificial atau dried gitu. Jadi aku ngambil peluang itu, dan kebetulan aku ini suka dan hobi segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas. Oke, tapi mungkin sebelum membangun Karta Flowers ini pernah ikut sekolahnya atau mungkin kuliahnya seni juga gitu atau gimana sih? Ya, aku kuliah itu di jurusan komunikasi. Kebetulan aku emang suka banget karena yang hubungan sama seni. Aku jadi aku kan nggak bisa nih bikin bunga, kita bikin bunga asli, bikin rangkai. Jadi aku cari gimana nih caranya membuat bunga ini. Aku kerja langsung di toko bunga. Setelah aku kerja di toko bunga, aku bisa itu cuma 2 bulan. Aku langsung ikut kelas-kelas kayak pakai bukan Korea, kelas-kelas dekorasi, yang kami seperti itu. Oke, jadi sebelum mendirikan Karta Flowers ini, Mbak Inka itu sempat kerja di salah satu floris gitu ya di Jakarta, kemudian kayaknya diambil ilmunya dari situ ya. Betul. Oke, tapi menurut Mbak Inka sendiri tadi kan melihat peluang nih ya kayaknya begitu besar gitu. Emang sampai sekarang ini bukan target, pasar atau permintaannya dari customer tuh seperti apa sih? Tinggi banget atau gimana? Untuk semenjak pandemi sebenarnya agak menurun ya, tapi balik lagi sekarang 2022 udah mulai normal juga, udah mulai balik lagi seperti semula. Apalagi ini kan udah mulai deket-deket Valentine ya, itu benar-benar Valentine itu banyak banget yang pesan bunga. Makanya kita kalau misalnya mau terima orderan Valentine itu baiknya itu dari jauh-jauh hari seperti H-5, H-3, dan kita nggak terima bunga orderan secara dadakan. Oke, jadi paling tinggi permintaannya itu saat momen Valentine atau ada momen-momen yang lainnya?
ada lagi hari Ibu, tanggal 22 Desember dan 14 Februari di Valentine ini. Itu permintaan udah. Oke, jadi permintaannya melonjak saat Valentine dan juga di Hari Ibu gitu ya. Tapi dari Mbak Inka sendiri ini menyediakan bunga apa aja sih? Aku itu cuma menyediakan rangkaian fresh flowers dan dried flowers. Dan kalau misalnya untuk fresh flowers sendiri itu aku ada banyak. Ada hand bouquet yang biasa dipegang, ada wedding bouquet, terus ada juga snack bouquet. Snack bouquet itu bukan jenis bunga ya, tapi bisa dijadiin bouquet juga. Terus ada money bouquet, terus ada box flowers, ada vase arrangement, dan juga kita terima pesanan bunga papan. Oke, paling favorit pesanannya dari customer tuh yang mana, Mbak Inka? Hand bouquet, yang dibungkus pakai itu. Oke. Range harganya dari berapa sampai berapa bunganya? Kalau untuk hand bouquet itu sendiri start from 250.000 ya. Kalau vase itu start from 450.000 ke atas. Bunga papan itu start from 450.000. Terus kayak money bouquet itu start from 250.000. Oke. Yang paling mahal itu berapa harganya bunganya? 5 juta. 5 juta. Aku pernah dapat orderan itu bunga peony di mix dengan beberapa ornamen bunga import lain. Karena peony itu kan bunga import ya. Oke. Tapi dari 5 juta itu keuntungan yang Anda dapatkan berapa persen kira-kira? 5 juta itu kan harga jualnya, keuntungannya berapa persen, Mbak Inka? Aku selalu ngambil keuntungan itu 50%. Jadi aku untuk sekitar itu emang lumayan ya, tapi balik lagi kita kan harus ngeluarin kos seperti bayar listrik kulkas, itu lumayan bisa 600.000 sebulan, terus bayar kos untuk pegawai, bayar kos untuk modal, karena ketika kita pesan bunga belum tentu semua bunga ini akan habis. Akan masih ada sisanya. Aku selalu ambil untung itu 2 kali lipat dari harga jual. Gitu. Jadi keuntungan dari menjual satu bunga itu bisa 50%, tapi kayaknya customernya mau-mau aja gitu, alias laku aja di pasaran meski untung yang dipatok itu atau marginnya cukup tinggi ya? Karena untuk bunga itu kita menjual kreativitas. Kreativitas itu harganya juga nggak murah, begitupun dengan modalnya ya. Oke, tapi saya juga penasaran, ini kira-kira bisnis florist atau toko bunga itu ada pasang surutnya apa enggak sih, Mbak Inka? Kalau pasang surut itu pasti ada ya, apalagi kalau misalnya emang lagi sepi banget, kayak seperti Lebaran, terus seperti Lebaran Islam, Lebaran Chinese gitu, New Year, itu kalau di hari H-nya setelah hari H itu benar-benar nggak sepi banget, ada beberapa tapi lumayan sepi. Nah, orderan itu akan ditumpuk sebelum hari tiba, kayak misal Lebaran. Orderan itu kita bulan puasa, ketika Lebaran semuanya ikut libur, jadi kita ikut untuk. Oke. Kalau lagi sepi, lagi nggak ada yang order, yang Anda lakukan apa supaya tetap laku atau nggak rugi lah gitu? Aku tetap menjalankan digital marketing, aku share AdSense yang ada di Instagram, aku melakukan review pasar yang sekarang lagi laku buat apa sih, terus momennya itu sedang apa sih, kayak misalnya aku lebaran juga aku bikin hampers yang dipadu-padan antara flowers dengan biskuit atau snack yang akan untuk lebaran nanti. Oke, jadi tetap melakukan inovasi meskipun keadaannya lagi sepi orderan itu supaya tetap bisa terjual ya bunga-bunganya dan juga tidak merugi gitu ya. Tapi oke, modal awal mendirikan bisnis florist ini berapa, Mbak Inka? Cukup kecil, cukup lumayan ya, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ya. Dan kemudian omset dalam 1 bulan perkiraan itu berapa? Untuk saat ini perkiraan itu antara 10 sampai 20 juta. Pernah sampai 25, ya
25 juta itu udah paling mentok deh. Oke, kalau ada momen-momen khusus kayak Valentine tadi hari Ibu, omsetnya bisa naik lagi? Bisa 30 sampai 35. 30 sampai 35 juta ya? Oke, sejauh ini ngerjainnya sendiri atau memang ada timnya? Awal sih aku sendiri ya, senang lama kan keteteran, jadi aku pakai pegawai sekarang, aku pakai asisten florist. Oh, jadi nggak sendirian ya? Karena mungkin kalau sendirian capek juga ya, apalagi kalau orderannya lagi banjir gitu ya? Bener banget. Baik kalau di Valentine itu banyak banget, nggak mungkin semua dipegang sendiri. Oke, nah terkait soal bahan baku atau bunganya ini biasanya dapetinnya dari mana? Apakah semuanya pakai bunga-bunga yang lokal atau ada yang impor juga? Nggak semua pakai bunga lokal. Bunga lokal bagus, tapi nggak aku bunga ini. Jadi aku gitu. Sebagian ada yang bunga lokal, sebagian ada yang pakai impor. Oke, itu belinya gimana? Maksudnya dapatnya secara online atau mungkin langsung survei datang ke tokonya atau seperti apa? Kalau secara online itu agak susah ya untuk bunga, karena aku pilih bunga yang bagus itu seperti apa, yang kuat itu seperti apa. Jadi aku langsung visit. Untuk bunga lokal sih banyak di daerah Pasar Rawa Belong, tapi untuk bunga-bunga import itu kita ambil ada tempatnya di daerah Senayan, di daerah Palmera, di daerah Kemang juga ada, itu untuk import. Oke. Tapi pernah kesulitan mendapatkan bahan baku nggak bunganya gitu? Nah, pasti. Kalau makanya kenapa aku selalu terima order itu dari jauh-jauh, karena bunga itu harus aku pilih dulu, aku harus cutting dulu sebelum kita bisa. Apalagi kalau lagi Valentine di hari H, kalau terima order dadakan, aku minta bunga di shop air itu belum tentu ada, pasti kosong banget bunga itu. Oke, dan kalau kita lihat sejauh ini kan florist juga sudah cukup banyak ya. Berarti kan Mbak Inka ini lokasinya di Jakarta ya, Mbak Inka? Di Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Oke, di Jakarta Selatan. Bagaimana caranya Mbak Inka ini bertahan ya di tengah ketatnya persaingan? Karena kan toko bunga atau florist di Jakarta itu kan nggak cuma satu, Mbak Inka. Aku harus tetap ikut perkembangan zaman. Kayak sekarang ini lagi itu bunga apa, kebetulan di awal tahun benar-benar lagi bunga dried flowers yang rose, benar-benar awet. Itu bunga-bunga Cinderella itu benar-benar awet banget sampai setahun atau 2 tahun. Nah, yang lagi itu yang lagi banget aku kembangin yang lagi gitu. Jadi misalnya lagi ini nih bunga dried nih, aku akan pasarin untuk bunga dried ini gitu. Tapi aku tetap pesan ke bunga yang lain. Updatean itu harus terus berjalan. Kalau misalnya aku update nih, terus besoknya kosong, terus besokannya update, besokannya kosong, itu akan menghilangkan customer secara tidak sengaja. Customer akan hilang sedikit demi sedikit. Kalau saya Oke, tapi sejauh ini inovasi apa aja sih yang sudah dilakukan dan inovasi apa saja yang akan dilakukan ke depannya oleh Mbak Inka? Inovasi yang sudah aku lakukan itu aku banyak ya buat seperti mandi buke. Dulu kan belum ada ya mandi buke, sekarang banyak mandi buke yang besar. Nah itu aku buat itu, terus aku buat box, masukin di box, terus kita bentuk jadi kue. Terus abis aku juga bikin uang yang keluar dari dalam box gitu. Jadi uang itu sampai tinggi bunga, ketika bunganya kita tarik itu uang semua nanti yang keluar gitu. Kalau untuk inovasi kedepannya aku lebih mengikuti perkembangan zaman sih. Sekarang itu trennya itu bunga yang seperti apa, bunga wedding seperti apa, lagi nikah kah atau lagi orang pacaran kah, dan itu harus mengangkat itu dengan membuat inovasi yang kayak membuat bunga vas yang beda dari yang lainnya, bunga vas yang di dalamnya itu nanti ada permen-permen, terus di luarnya itu fresh flowers gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang harus ada inovasi yang terus dilakukan dan akan dilakukan ke depannya supaya nggak kalah saing sama kompetitor gitu ya. Apalagi di Jakarta sendiri kan kalau kita lihat
toko bunga juga nggak cuma satu, mungkin di setiap wilayah Jakarta itu ada beberapa toko bunga. Oke, ini juga saya mau menyampaikan beberapa informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel, di mana beberapa hari lagi sebagian orang akan merayakan Hari Valentine. Tidak sedikit orang yang mempersiapkan kado Valentine seperti bunga dan coklat di jauh-jauh hari. Namun pemirsa, di sisi lain bisnis buket bunga dan coklat meningkat tajam jelang perayaan Hari Valentine pada 14 Februari mendatang. Beberapa hari lagi, sebagian orang akan merayakan Hari Valentine. Tidak sedikit orang yang mempersiapkan kado Valentine jauh-jauh hari. Biasanya banyak orang yang memberikan coklat dan bunga kepada orang terkasih sebagai bentuk ungkapan rasa cinta dan kasih sayang. Bunga menjadi hal yang identik dengan Hari Valentine. Bunga yang digunakan pada Hari Valentine biasanya adalah bunga mawar. Bunga yang berwarna merah tersebut memiliki arti cinta, keindahan, dan keberanian. Di sisi lain, bisnis buket bunga dan coklat meningkat jelang perayaan Hari Valentine pada 14 Februari. Waktu tersebut menjadi momentum bagi sebagian orang untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang terkasih. Banyak remaja dan orang dewasa yang mencari hadiah atau sesuatu yang melambangkan cinta. Buket bunga dan coklat menjadi salah satu yang dicari. Hal ini dimanfaatkan pelaku bisnis untuk meraup cuan lebih, terjadi pada para pelaku usaha yang memiliki bisnis buket snack dan bunga. Menjelang perayaan hari spesial seperti Hari Valentine, para pelaku usaha mendapatkan pesanan buket yang lebih banyak dibanding hari biasa. Lantas seberapa menarik dan berapakah besar cuan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha flores atau toko bunga menjelang Valentine? Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, sepertinya saya juga berharap ketika nanti Hari Valentine ada yang kasih saya bunga atau coklat. Dan saya mau lanjut ngobrol lagi nih sama Mbak Inka soal bisnis florist yang kayaknya cuannya berlipat ganda menjelang Hari Valentine. Nah, Mbak Inka, target Anda ke depannya apa sih yang ingin Anda lakukan dan ingin mengembangkan floristnya lagi supaya lebih bagus tuh apa? Naikin omset yang ada. Maksudku naikin omset lebih dari yang sekarang aku dapat. Sekarang aku dapat 20 juta, berarti bulan depan atau bulan selanjutnya aku harus dapat 50 juta. Seperti itu. Oke, menaikkan omset lagi tentunya dengan melakukan berbagai macam inovasi ya supaya menarik minat masyarakat tuh belanja di floristnya Mbak Inka. Kemudian Mbak Inka, hal apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika seseorang ingin membangun bisnis florist? Yang pertama itu modal ya. Modal itu sudah niat. Karena berapa kalian akan tahu pasar kalian yang kalian butuhkan seperti apa, terus jenis bunga yang kalian jual itu bagaimana, terus ruang lingkup bunga-bunga yang akan kalian jual itu ruang lingkup yang seperti apa gitu. Jadi sebelum berjualan bunga itu kita harus pastikan dulu siapa target pasar yang akan kita tuju. Oke, atau mungkin ada alat-alat lainnya juga seperti mungkin kulkas atau apa gitu untuk simpen bunganya? Oh ya, betul. Kulkas. Kebutuhan bunga sangat penting banget ya. Kita harus punya showcase. Kalau nggak ada showcase, bunga itu hanya bertahan 2-3 hari. Tapi dengan adanya showcase, kita tahanan bunga itu sampai seminggu dan juga 2 minggu. Bahkan ada yang Oke, jadi memang harus punya seperti chiller gitu ya. Saya koreksi, bukan kulkas tapi chiller untuk menyimpan bunganya supaya lebih tahan lama. Mbak Inka, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Sudah bergabung bersama kami, menyempatkan waktu di tengah kesibukan menyiapkan orderan ya menjelang Valentine. Semoga kedepannya orderannya semakin banyak, semoga Karta Flowers juga semakin berkembang. Terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu lagi Mbak Inka.